Data mengenai Letnan Fajar Nugroho saya dapatkan dari Kaskus yang kemudian saya bandingkan dengan data-data lain dari berbagai sumber, termasuk data Yonif 121 di Wikipedia. Namun sayangnya saya tidak menemukan satupun foto maupun videonya. Letnan 1 Infanteri Fajar Nugroho merupakan perwira Abituran Akmil 1994 dan berdinas di Yonif Mekanis 121 Macan Kumbang, Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai kisah gugurnya Letnan Fajar, saya akan menguraikan sedikit tentang pasukan Raja Bali dan seperti apa penugasan mereka. Bila yang mau berdonasi untuk sekedar beli rujak kanggo ber atau membantu update peralatan, boleh kirim-kirim sawer ke Saweria. Ditransferin juga tidak menolak. Pada tahun 90-an ketika perlawanan bersenjata dari gerilyawan di Timur Timur tidak kunjung mereda, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membentuk sebuah kelompok tempur khusus yang kemudian diberi nama Pasukan Raja Bali atau juga Satgas Raja Bali yang juga terkenal sebagai pasukan pemburu. Jika melihat sejarahnya, kualifikasi pasukan pemburu yang dimiliki oleh pasukan Raja Bali mulai diperkenalkan oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto ketika ia menjabat sebagai Komandan Batalion Lintas Udara 328 Dirgahayu Kostrad antara tahun 1987-1991. Dan pembentukan Satgas ini secara efektif dimulai ketika Prabowo menjabat sebagai Danjan Kopassus, yaitu antara tahun 1995-1998. Satgas Raja Bali memiliki jumlah pasukan sebanyak 10 kompi pemburu dengan komposisi 2 kompi dari para komando Kopassus, 3 kompi dari Marinir TNI AL, dan 5 kompi dari Batalion Infanteri TNI Angkatan Darat. Dari 10 kompi tersebut lantas diorganisir menjadi 3 detasemen tempur dengan kekuatan 3 kompi untuk tiap satu detasemen. Untuk satu kompi jumlah prajuritnya adalah 125 orang yang digerakkan dalam bentuk tim dengan kekuatan 24 prajurit dan 1 orang perwira. Dan untuk tim terkecil yang digerakkan biasanya berjumlah 4 orang dengan 1 orang bertugas sebagai grenadier atau tentara pembawa senjata menghancur. Butuh latihan keras bagi anggota TNI untuk dapat memiliki kualifikasi sebagai pasukan pemburu. Materi utama latihan mereka adalah mengesan jejak, patroli jarak jauh, pertempuran hutan gunung, pertempuran jarak dekat, bunuh senyap, penyergapan, penghadangan, serangan bivak, serangan mobile udara, dan lain sebagainya. Salah satu strategi pertempuran yang dimiliki oleh pasukan Raja Bali adalah taktik jaring laba-laba, yaitu bergerak dalam 4 poros saling melindungi dan musuh yang telah diincar dikepung serta dihancurkan tanpa sisa. Maka tidak mengherankan ketika pasukan Raja Bali mulai difungsikan, orang-orang Fretilin cenderung memilih untuk menghindari pasukan ini karena bisa dipastikan hanya bakal rugi besar. Ciri khas pasukan Raja Bali adalah memakai rompi dengan banyak saku, dan mereka hampir tidak pernah bergerak dengan formasi pasukan dalam jumlah besar. Mereka juga enggan untuk membawa tawanan apabila selesai melakukan pertempuran. Dan terakhir, sebutan untuk mereka ketika berangkat tugas adalah turun ke kolam mencari kerebo hutan. Tahun 1997, Komandan Batalion Infanteri Mekanis 121 Macan Kumbang memberangkatkan 1 SSK kompi pemburu untuk melaksanakan operasi Raja Bali ke daerah Timur Timur, dan 2 SSK melaksanakan operasi Jaring Merah 7 ke daerah Aceh. Setelah beberapa saat memulai tugasnya di Timur Timur pada tanggal 25 Oktober 1997, satu tim Raja Bali dari Yonif 121 yang dipimpin oleh Letnan 1 Fajar Nugroho diberi perintah melakukan patroli pengendapan di daerah Wikaran, distrik VKK, sekitar 160 km dari ibu kota Dili. Ketika mulai jauh memasuki hutan, tim Fajar mendapat info melalui radio komunikasi
jika sekelompok pasukan bersenjata yang diduga sebagai gerilyawan Fretilin tengah melakukan pergerakan dan tim Fajar diperintahkan untuk melakukan penghadangan. Seperti umumnya yang dilakukan oleh pasukan Raja Wali, tim yang dipimpin oleh Letnan Fajar juga menyiapkan taktik jaring laba-laba guna menghancurkan pasukan Fretilin. Ketika hari semakin gelap, dari kejauhan samar-samar terlihat beberapa orang bersenjata membawa senter berjalan persis ke arah tim Fajar. Setelah dilakukan analisa dengan cermat dan melakukan kontak radio dengan Koop, kemudian diketahui jika tidak ada aktivitas militer di tempat tersebut. Dan rombongan yang tengah mendekat tersebut dipastikan adalah gerilyawan. Setelah berkoordinasi sejenak dengan Koop, tim Fajar segera melakukan tembakan intensif ke arah rombongan yang sedang mendekat. Akibat tembakan mendadak yang amat gencar tersebut, para gerilyawan tidak mampu berlindung dengan cepat. Dan yang sudah terlanjur terjebak tidak mampu menyelamatkan diri, hingga akhirnya tewas mengenaskan. Dalam kontak senjata tersebut, tidak butuh waktu lama bagi tim Fajar untuk menghancurkan gerilyawan yang tersisa. Setelah kontak tembak mereda, anggota tim segera melakukan pembersihan dan mendapati gerilyawan telah tewas seluruhnya. Sementara dari tim tidak ada yang tertembak. Namun para tentara tidak berhasil menemukan Letnan Fajar, hingga akhirnya salah satu prajurit menemukannya sedang diarak. Seorang anggota tim kemudian bergegas untuk membangunkan Letnan Fajar, dan ia sangat terkejut ketika mendapati komandannya itu telah tewas bersimbah darah. Anggota tim lebih terkejut lagi ketika dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Ternyata luka tembakan sang letnan masuk dari arah belakang telinga tembus ke pipi, yang artinya bukan tembakan dari arah depan. Padahal saat itu posisi musuh dipastikan berada di depan tim. Lantas timbul pertanyaan, siapakah orang yang telah menembak Letnan Fajar? Rekan sendirikah atau musuh yang mengitari tim dan kemudian melakukan tembakan dari belakang? Walaupun pertanyaan besar tersebut belum terjawab hingga saat ini, namun yang pasti jika kematian Letnan Fajar Nugroho adalah saat melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit, bukan karena sakit ataupun faktor usia. Setelah Letnan Fajar dievakuasi dari lokasi pertempuran dan menjalani berbagai prosesi sebagaimana layaknya prajurit TNI yang gugur dalam tugas, jasad sang letnan lantas dimakamkan di Blok A, Taman Makam Pahlawan Seroja di Timor Timur atau Republik Demokratik Timor Leste saat ini. Sebagai catatan, Letnan Fajar merupakan korban terakhir dari Yonif 1-1 yang ditugaskan di Timor Timur dan merupakan satu-satunya bangga tertinggi dari Yonif 1-1 Macan Kumbang yang gugur di Tanah Timur. Dalam kasus Letnan Fajar, apapun bisa terjadi dalam kondisi perang, terlebih dalam kondisi gelap. Memang dimungkinkan jika terdapat tembakan dari kawan, tapi juga mungkin ada pantulan peluru dari benda keras, atau juga adanya musuh yang mengelilingi kemudian melakukan tembakan dari belakang. Dalam perkembangannya, pasukan Raja Wali mulai tidak digunakan lagi sejak bergulirnya masa reformasi, karena dianggap terlalu mematikan dan terlalu. Apalagi pada saat itu Indonesia menghadapi tuduhan pelanggaran HAM di mana-mana. Bahkan Timor Timur yang mereka perjuangkan dengan penuh darah pada akhirnya lepas dari Indonesia. Namun ternyata pasukan Raja Wali tidaklah benar-benar dilenyapkan. Karena pada tahun 2003, Jenderal TNI Riami Satria Sudu meresmikan Batalion Raider dengan kualifikasi sama persis seperti pasukan pemburu Raja Wali. Bahkan seragam hitam yang digunakan oleh pasukan anti-teror Raider sama persis dengan seragam milik tim khusus Raja Wali. Pada intinya pasukan Raja Wali tidaklah benar-benar bubar, namun menjelma menjadi pasukan Raider. Namun tentu saja aksi mereka tidak seperti pasukan Raja Wali, karena pada saat ini orang-orang Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia. Bahkan saking hormatnya dengan HAM, musuh yang menembaki tentara kita disarankan untuk dirangkul sebagai saudara.
Sekedar informasi untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang makam Letnan Fajar maupun prajurit lainnya di Tempes Roca Timor Leste, bisa menghubungi dinas terkait atau juga bisa bertanya kepada Bapak Putra Matepean yang asli warga Timor Leste melalui kontak HP atau kolom komentar YouTube beliau.